Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta sifat bunyi dan keterkaitan dengan panca indera. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak dapat memahami keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Dengan membaca, anak-anak dapat memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Dan dengan membaca dan mengamati, anak-anak dapat memahami sifat bunyi dan keterkaitan dengan panca indera dengan benar. Baik anak-anakku, sebelumnya anak-anak sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang anak-anak akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Baik anak-anak, bacalah teks bacaan berikut. Mari kita dengarkan Pak Guru membaca. Anak-anak juga sambil menyimak. Bacaan yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Sambil dilihat gambarnya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan.
Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, anak-anak bisa menganalisis bacaan tersebut sebagai latihan. Nah, dalam bacaan ini, dalam setiap paragraf ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan anak-anak bisa mencermati mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang menjadi gagasan pendukung. Anak-anak bisa berlatih di rumah. Anak-anak, masih ingatkah bagaimana cara bunyi dapat kita dengar? Kira-kira organ tubuh apa yang berfungsi untuk mendengar? Benar sekali, organ tubuh telinga. Baik, kita sekarang bahas tentang indera telinga. Indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, anak-anak bisa melihat di layar sudah ada gambar telinga. Nah, kira-kira nanti bagaimana cara kita merawatnya? Bagaimana telinga merasakan getaran? Baik anak-anak, mari kita pelajari. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Baik anak-anak, mari kita belajar tentang bagian-bagian telinga. Nah, di layar sudah ada gambar telinga yang masing-masing sudah ditunjukkan menggunakan anak panah dan sudah diberi keterangan. Nah, kita mulai dari gambar telinga luar. Nah, gambar ini itu merupakan bagian telinga, bagian luar, tengah, dan dalam. Baik, kita cermati gambar-gambarnya. Nah, daun telinga ditunjukkan anak panah ini. Kemudian lubang telinga, ada gendang telinga, ada liang pendengaran, ada corong, bundar eustasius, koklea, saluran setengah lingkaran, ada 3 tulang, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Mari kita pelajari tentang bagian-bagian telinga. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Daun telinga merupakan bagian terluar dari telinga yang terbuat dari tulang rawan yang lentur. Daun telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suara. Bagian tengah dari telinga luar yaitu liang telinga berupa saluran sepanjang 2,5 cm. Liang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya gelombang suara ke telinga bagian dalam. Pada liang telinga ini terdapat rambut dan kelenjar lemak
yang berguna untuk menangkap kotoran agar tidak masuk ke dalam telinga. Nah, baik anak-anak, di gambar daun telinga ditunjukkan ini ya, yang biasa terlihat dari luar, sedangkan liang telinga adalah ini yang Pak Guru tunjukkan. Kemudian telinga tengah. Telinga tengah berbentuk rongga kecil yang berisi udara. Di dalam rongga terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi yang saling berhubungan. Dan ada juga gendang telinga. Tulang-tulang ini disebut osikel. Pada telinga tengah juga terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut yang disebut saluran Eustachius. Nah, pada gambar ditunjukkan ini. Fungsi saluran Eustachius untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga dan mengeringkan atau mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah, yakni bagian telinga di belakang gendang telinga. Sedangkan gendang telinga berupa selaput tipis yang berbatasan dengan telinga tengah. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi. Telinga bagian tengah berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Nah, sedangkan telinga dalam terdiri dari jendela oval, jendela bundar, rumah siput atau koklea, dan 3 saluran setengah lingkaran. Jendela oval merupakan penghubung antara telinga tengah dengan telinga dalam yang berupa selaput tipis. Nah, anak-anak bisa mencermati gambarnya. Jendela oval berfungsi untuk menerima bunyi. Koklea atau rumah siput berupa tabung yang melingkar seperti spiral dan berisi cairan limfa. Di dalam koklea terdapat organ korti yang banyak mengandung ujung-ujung sel saraf pendengaran. Sel saraf pendengaran ini berupa sel-sel rambut yang peka terhadap rangsang bunyi. Di telinga dalam terdapat bagian yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan tubuh dan untuk mendeteksi posisi tubuh. Baik anak-anak, lalu bagaimana cara kita mendengar? Mari kita pahami. Bagian luar telinga kita gunakan untuk menangkap bunyi. Bunyi biasanya sampai ke telinga kita dengan cara bergerak melalui udara sebagai gelombang suara. Udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Kemudian gelombang suara akan menggetarkan telinga tengah dan telinga dalam. Getaran gendang telinga ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkat jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limfa dalam koklea ikut bergetar. Getaran dalam koklea ditangkap ujung saraf pendengar dan disampaikan otak. Kemudian otak memberitahu kita apa yang terdengar. Nah, itulah cara bunyi sampai ke telinga kita. Baik anak-anakku, kelas 4 yang hebat. Lalu, apa saja gangguan dan penyakit pada telinga? Nah, yang pertama ada tuli. Tuli adalah berkurangnya kemampuan mendengar. Tuli bisa disebabkan karena
gendang telinga pecah, lubang telinga tersumbat, atau rusaknya saraf pendengar. Yang kedua adalah otitis media, adalah infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah. Yang berikutnya, otosklerosis, adalah tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Nah, lalu bagaimana cara merawat telinga? Nah, agar telinga berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan perawatan yang baik pula. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak mendengarkan suara yang terlalu keras. 2. Membersihkan telinga secara teratur. Nomor 3, jika ada gangguan pendengaran, segera ke dokter PHP. Keempat, jangan memasukkan benda ke dalam telinga, apalagi benda yang runcing. Telinga yang baik dan sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, dan tidak kotor. Nah, itulah cara menjaga telinga kita agar sehat. Baik anak-anak, sebagai latihan soal, silahkan anak-anak jawab pertanyaan di bawah ini. Anak-anak bisa menulis di buku tulis menggunakan soalnya. Nah, anak-anak menuliskan dengan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Kerjakan dengan teliti dan semangat ya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengar. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, anak-anak, bacalah teks bacaan berikut yang berjudul Belajar dari Cerita. Nah, diharapkan setelah anak-anak membaca bacaan ini, anak-anak juga bisa mengambil sikap apa yang harus dilakukan. Mari kita baca bersama-sama. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari raya Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal.
Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh benjar atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, minta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Wihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri cerita. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Baik anak-anak, setelah mendengar cerita tadi, bagaimana cara menyikapi banyaknya perbedaan agama di sekitar kita? Coba anak-anak jawab. Bagaimana caranya? Nah, benar sekali, dengan cara sikap toleransi. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Walaupun di lingkungan kita banyak sekali terdapat perbedaan. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang bentuk keberagaman di Indonesia dan dasar-dasar gerak tari daerah. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak juga harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Dan tak lupa, anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Harapannya agar anak-anak dan semuanya juga sehat. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.